Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masjid Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul pembahasan kita pada pagi ini adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat memerlukan kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan melalui firman-Mu ini kami boleh mendapatkan berkat rohani di dalam kami melangkahkan kaki kami sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kami. Memberkati kami semuanya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, di sana diceritakan sebuah perikop tentang bagaimana Abraham diuji iman dan ketaatannya kepada Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Anda boleh baca sepanjang perikop ini dan saya akan mengambil poin-poin saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita baca dalam ayat yang ke-12. Jangan, lalu ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu ayat 13 dikatakan, ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari sekolah Sabat 1 bulan yang lalu, di sana dijelaskan apa tentang domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Kita pelajari bahwa domba tersebut adalah gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menjadi korban bagi dosa umat manusia. Sudah sering kasih Tuhan, dan kita melihat bahwa ketika Abraham mendapati domba yang tersangkut di semak belukar ini, sepertinya sangat unik, dan Tuhan menyediakan domba tersebut. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya domba ini cuma tidak tersangkut tanduknya, namun ada di semak belukar tersebut. Ada kemungkinan, ya, secara logika saya, mungkin domba ini akan lari-lari, dan kita bayangkan bagaimana si Abraham ini akan berlari-lari untuk mendapatkan domba tersebut. Namun Tuhan memberikan kepada Abraham suatu kemudahan, bahwa tanduk itu tersangkut
di semak belukar dan sebagai pengganti dari pengorbanan yang akan dilakukan Abraham atas Ishak. Jadi pelajaran kemarin bahwa domba tersebut adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Namun pada pagi hari ini kita akan melihat perspektif yang lain. Bukan tentang Yesus Kristus. Bukan tentang domba pengganti. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan memberikan berkat-berkat yaitu domba yang tersangkut di semak belukar ini kepada Abraham. Karena Abraham ini taat kepada perintah Tuhan. Abraham percaya, beriman kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, melalui ketaatannya, melalui imannya, Abraham melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita? Sering ketika kita untuk mendapatkan berkat, kita membanting tulang. Pagi-pagi sudah bangun, malam-malam baru pulang. Kita disibukkan dengan uang. Disibukkan dengan berkat. Dan tentunya, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan? Mari kita buka dalam Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kalimat terakhir, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang kasih Tuhan, inilah bagaimana Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan berkat-berkat itu. Pada waktu apa? Pada waktu ketika kita tidur. Pada waktu malam, Tuhan sudah menyediakan berkat tersebut. Menyediakan dan memberikan berkat tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah tadi kita boleh mendapatkan suatu pelajaran bahwa kalau kita berfokus mengutamakan Tuhan, sebagaimana Abraham sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan akan memberkati kita. Bukan kita berfokus kepada berkat. Banyak orang berfokus kepada berkat. Uang siang malam yang dicari. Namun dia lupa untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan tentunya berkat-berkat kehampaan
Mereka mendapatkan berkat-berkat kehambaan, walaupun dia itu kaya, walaupun dia mendapatkan berkat yang limpah, namun jiwanya, hatinya adalah kosong oleh karena fokus mereka bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Sang Pemberi berkat, namun berkat itu yang menjadi tujuannya. Biarlah pada pagi hari ini, renungan pendek ini boleh menggugah kita masing-masing, agar kita memfokuskan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berkat yang menjadi tujuan utama kita, namun Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, memberikan pengganti akan Ishak, yaitu domba, yang ini menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian juga pada pagi hari ini, ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat itu pada waktu kita tidur. Kiranya ketaatan kita, iman kita boleh sama dengan apa yang dipunyai oleh Abraham ini. Jewah cireh, Tuhan menyediakan berkat-berkat kita. Tuhan memberkati. Amin.